Pemirsa, selanjutnya kita masuk dalam segmen Gerakan Kebaikan dan kali ini Newsline mengajak Anda para teman baik untuk membantu Yayasan Cahaya Mutiara Sejahtera. Anak-anak di sana membutuhkan donatur tetap untuk biaya sehari-hari. Yayasan Cahaya Mutiara Sejahtera lahir dalam kepedulian untuk memberikan harapan baru bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Dan kini kebingungan menapaki hidup. Yayasan berfokus pada pendidikan dan bantuan sosial pada yang membutuhkan. Sejak pertama kali berdiri di tahun 2024, yayasan ini berjalan dengan penuh perjuangan. Belum pernah mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun donatur tetap. Pihak yayasan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan anak-anak agar mereka bisa belajar mengaji dan tumbuh dalam lingkungan yang layak. Sarana belajar tak memadai, fasilitas mengaji pun seadanya. Meski keterbatasan biaya, yayasan selalu bertekad memberikan yang terbaik agar masa depan anak-anak tidak pupus. Dan pemirsa, bagi Anda teman baik yang tergerak hatinya untuk membantu anak-anak panti Yayasan Cahaya Mutiara Cinta agar terpenuhi kebutuhan sehari-harinya, Anda bisa berdonasi dengan cara berikut ini. Dan untuk lebih jelasnya kita akan berbincang bersama dengan Bendahara Yayasan Mutiara Sejahtera Mutiara Dinda. Selamat sore Mbak Mutiara. Selamat sore Kak. Iya Mbak Mutiara, jadi untuk saat ini ada berapa anak yang diurus oleh Yayasan Mutiara Sejahtera? Kalau untuk sehari-hari kita itu kan sekitar 35 anak Kak yang diaktif di Yayasan Binaan ya. Nah cuman kalau yang kita santunin setiap bulan itu berkisar sekitar 202 anak. Itu di luar lansia yang kita dalam binaan yayasan itu Kak. Mbak Mutiara, boleh disampaikan kepada kami dan juga pemirsa Newsline pada siang hari ini kondisi dari Yayasan Mutiara Sejahtera saat ini seperti apa sih, dan juga anak-anak di sana seperti apa kondisinya, Mbak? Kondisi saat ini kan kebetulan kan sebenarnya kita itu bergerak di yayasan itu kan sudah maksudnya udah sekitar berapa tahun yang lalu ya Kak. Nah cuman kan karena kondisi yang kita nggak memungkinkan untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anak yang kita bina kayak gitu kan. Karena kondisi mereka itu kan benar-benar memprihatinkan Kak. Kita kan di dalam lingkungan itu yang padat penduduk dan rata-rata orang tuanya itu tinggal sebelah dan kadang ada yang ikut saudara atau nenek kayak gitu, kondisi yang benar-benar memprihatinkan. Ada juga yang pada putus sekolah seperti itu Kak. Jadi karena keterbatasan kami dan teman-teman di sini yang nggak memungkinkan, kami harus berjuang sendiri gitu, pada akhirnya kami membuat peresmian yayasan, perizinan dan alhamdulillah berdirinya baru kemarin tahun 2024 kemarin Kak. Ya kondisi di yayasan ya seperti ini Kak. Kita kan belum kebutuhan yayasan belum ada, baik untuk sarana pendidikan ataupun untuk TPA ngaji itu emang belum ada gitu Kak. Jadi benar-benar masih seadanya gitu. Gitupun buat sehari-hari ya Kak ya. Kita itu juga masih sangat terbatas. Kadang kita pengurus yang harus kolektifan, kadang juga ada beberapa donatur yang memang inilah gitu sedikit membantulah perjalanan kami di sini gitu kan. Oke, Mbak Mutiara, kalau untuk rentang usia anak-anak di yayasan ini usia berapa saja Mbak? Dan apakah mereka bersekolah di sana? Rata-rata bersekolah. Kalau yang tadinya pada putus sekolah itu kan kita arahkan ke mereka ke PKBM itu Kak gitu. Jadi kita upayakan supaya mereka itu bisa kejar paket. Misalkan kan yang tadinya putus sekolah dari SD gitu ya atau SMP gitu. Jadi kita ambil paket A atau B kayak gitu nanti biar bisa melanjutkan ke sekolah formal selanjutnya seperti itu.
rata-rata dari usia ini sih Kak, TK sampai SMA yang kita bina di sini gitu. Setelah lulus ya sudah gitu, jadi kita lepas mandiri seperti itu. Mbak Mutiara, tadi di informasi sebelumnya disampaikan belum pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Apakah benar? Betul, betul Kak, betul. Mungkin karena baru atau seperti apa, kita juga kurang paham ya Kak. Karena udah beberapa kali juga kita ikut seminar di sosial itu ya gitu. Jadi ya mungkin kan banyak LKS yang lain kali Kak yang lebih prioritas kita juga nggak paham. Yang pasti emang hingga saat ini kita belum pernah mendapatkan sama sekali seperti itu. Oke, nah Mbak Mutiara kan tadi dikatakan bahwa masih butuh kebutuhan sehari-hari ya, kebutuhan pokok. Ini kalau dijumlahkan secara materi begitu ya Mbak Mutiara, butuh berapa sih Mbak pengeluaran perhariannya? Kadang kita nggak bisa memprediksi ya Kak ya, karena kan kadangkala ada sesuatu yang kita harus keluarkan kayak gitu sih. Jadi ya perkiraan itu sehari itu bisa sekitar 1 jutaan lah mungkin kayak gitu. Jadi belum nggak bisa dirincikan secara apa itu namanya tertentu kayak gitu sih Kak. Kadang kan kita pengeluaran setiap hari itu kan nggak tentu gitu ya. Kadang bisa sedikit, kadang juga bisa ini tergantung kondisi aja gitu kan. Kadang kalau lagi ada anak yang lagi kurang sehat atau apa gitu, baik pun itu yang di dalam yayasan atau anak binaan yang di luar yayasan seperti itu Kak. Baik, setidaknya ada range hingga 1 juta rupiah untuk pengeluaran perharinya. Dan selama ini untuk operasional memang hanya dari donatur saja atau bagaimana, Mbak Mutiara? Ya dari kita teman-teman dan juga pengurus ya ada juga dari beberapa donatur seperti itu Kak. Oke, untuk bantuan nih Mbak Mutiara yang paling dibutuhkan sama anak-anak untuk saat ini apa sih Mbak Mutiara? Ya, selain untuk kegiatan anak-anak, kita juga kan ada TPA dan juga anak-anak mengaji dan untuk doa bersama ya Kak. Kita belum punya sarana untuk itu, misalkan kayak apa namanya karpet untuk doa dan juga kayak rekal untuk ngaji dan apa itu namanya peralatan untuk sholat seperti itu sih Kak. Jadi ya terus kan beberapa anak yang misalkan tinggal itu kita belum punya sarananya, misalkan kasur dan tempat tidur dan yang lain-lain emang belum ada gitu Kak. Masih banyak sekali yang dibutuhkan untuk Yayasan Mutiara Sejahtera. Mbak Mutiara, bagaimana sih gambaran semangat dari adik-adik kita, teman-teman kita di Yayasan Mutiara Sejahtera untuk mereka terus belajar meskipun ada keterbatasan hingga saat ini? Ya, itulah wujud rasa syukur kami di yayasan ya Kak. Mesti dengan keterbatasan yang kebutuhan di yayasan yang nggak mencukupi, tapi ya bersyukurnya mereka tetap semangat dalam belajarnya, tetap optimis lah untuk mencapai masa depannya, yaitu yang selalu kami tekankan di sini. Apapun kondisinya, kita harus selalu bersyukur, menerima apa adanya yang emang ini belum cukup gitu untuk mereka gitu. Oke, nah Mbak Mutiara di depan para teman-teman baik di Newsline, apa yang ingin disampaikan harapannya untuk Yayasan Mutiara Sejahtera ke depan? Harapan kami sih ya semoga ada orang-orang baik yang peduli untuk apa keberlangsungan masa depan anak-anak bangsa kita ya Kak gitu. Karena di luaran sana gitu, di luar anak-anak yang di dalam panti ataupun di dalam asrama baik itu yang didukung pemerintah atau yang lainnya, banyak sekali anak-anak yang terlantar seperti itu Kak. Banyak anak-anak yang terlantar, banyak anak-anak yang putus sekolah, banyak anak-anak yang tidak bisa makan setiap harinya seperti itu Kak. Itulah pengalaman kami langsung di lapangan ya Kak, karena kami enggak cuman berdiam diri di yayasan tidak. Kami bergerak keluar sana, terjun langsung melihat kondisi-kondisi mereka yang benar-benar jauh dari jangkauan baik pun itu
pemerintah daerah ataupun orang-orang yang lebih diberikan Allah finansialnya seperti itu, Kak. Ya harapan Baik. kami ya semoga ada orang-orang baik yang bisa mendukung, mensupport apapun yang kami lakukan untuk keberlangsungan masa depan anak-anak bangsa kita supaya lebih baik lagi, supaya bisa mempunyai lebih masa depan yang baik lagi gitu, Kak. Baik itu untuk kesehatannya ataupun untuk pendidikannya seperti itu, Kak. Oke, tentunya kita berharap banyak teman-teman baik penonton Newsline Metro TV yang hatinya tergerak untuk membantu adik-adik dan teman-teman kita di Yayasan Mutiara Sejahtera untuk masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih Mutiara Dinda selaku Bendahara Yayasan Mutiara Sejahtera sudah bergabung bersama kami dalam Gerakan Kebaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.